Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galang Ningiang Abian Base pada pagi hari ini. Dan sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, karena perlindungan, penyertaan Tuhan masih Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dari semalam yang telah berlalu sehingga terbukti Tuhan pada pagi hari ini, kami jemaat Tuhan dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan selamat. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami senantiasa selalu menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sebelum jemaat Tuhan melakukan aktivitas panjang hari ini, kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu atas setiap dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami sering menyakiti hati sesama kami, orang-orang yang kami cintai, dan bahkan kami sering menyakiti hati Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, lepaskan pengampunan-Mu atas kami Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, dan kuduskan kami sehingga kami layak di dalam hadirat Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas pengampunan Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman yang singkat pada pagi hari ini sebagai dasar dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, berikan kami hikmat, akal budi, dan juga penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membacakan dua firman Tuhan untuk saudara semua. Yang pertama terambil dari kitab Mazmur 31 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Sekali lagi, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Dan pembacaan kita yang kedua terambil dari kitab Ibrani 4 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Marilah kita dengan berani mendekati tahta kasih karunia agar kita dapat menerima belas kasihan dan menemukan kasih karunia dan menerima pertolongan pada waktu yang tepat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman yang singkat pada pagi hari ini yang diberi judul Mendekatlah pada Tuhan dan jangan menjauh. Mendekatlah pada Tuhan dan jangan menjauh. Saudaraku, telur dan kentang adalah dua benda yang menunjukkan respon berbeda ketika dimasukkan dalam air yang mendidih. Telur yang tadinya cair menjadi padat, sedangkan kentang yang tadinya keras menjadi lembut. Demikian kedua hal tersebut juga menggambarkan karakter manusia dalam menghadapi penderitaan dan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Penderitaan dapat mengubah seseorang yang tadinya lembut, yang tadinya ramah, yang tadinya rajin beribadah, dapat berubah seketika menjadi seorang yang menjauh dari Tuhan, mudah sakit hati, dan juga menjadi pemarah. Tapi sebaliknya saudaraku, tadinya angkuh, yang tadinya keras kepala dan kasar menjadi pribadi yang lembut dan menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan juga sesama. Kedua orang tersebut sama-sama mengalami penderitaan, namun yang membedakan adalah cara mereka dalam berproses. Yang satu menghadapi dengan kekuatan sendiri dan yang lainnya mendekatkan diri dan bersandar kepada kasih Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan,
Demikian juga dalam Mazmur 31 yang merupakan doa yang sangat pribadi. Pemazmur mengungkapkan kesukarannya di hadapan Allah. Ia mengalami penderitaan karena musuhnya. Dalam kitab Mazmur 31 ayat 5 dan 9, karena penyakit pada tubuhnya dalam kitab Mazmur 31 ayat 10 dan 11, dan ditinggalkan oleh teman-temannya dari kitab Mazmur 31 ayat 12 sampai 14. Khusus pada bagian ayat 6 dikutip oleh Tuhan Yesus sebelum kematiannya, juga banyak dikutip oleh orang percaya yang setia mengungkapkan ketergantungannya pada Allah dan iman akan kebaikan Allah pada umatnya. Dalam kesukaran yang hebat, pemazmur mencari wajah Allah dan bersembunyi dalam naungan kasih-Nya. Hal yang sama juga disampaikan oleh penulis kitab Ibrani kepada jemaat mula-mula yang berada di Italia dalam kitab Ibrani 13 ayat 24, yang membutuhkan bimbingan, nasihat, dan penghiburan bahwa dalam menghadapi segala kesukaran. Penulis kitab Ibrani menasehati agar di tengah kesukaran janganlah mereka menjauh, namun senantiasa mendekatkan diri dan selalu mencari kemurahan Allah. Sebab Tuhan Yesus Kristus selaku imam besar telah melalui segala penderitaan ketika di dunia dan mengerti akan apa yang mereka alami dan rasakan. Dan pula sang imam besar tersebut sanggup menolong mereka tepat pada waktunya. Saudaraku, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, ketika penderitaan dan kesukaran itu datang di dalam kehidupan kita, marilah kita seperti kentang yang melembut dengan datang kepada Allah dan mempercayakan seluruh proses kehidupan kita hanya kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Janganlah menjauh dari Allah, dan apalagi jangan kita lari dari penderitaan lewat mencari hiburan-hiburan yang ditawarkan oleh dunia ini, lewat mencari kesenangan-kesenangan sementara, dan bahkan menyalahkan orang lain atas situasi yang terjadi, menyalahkan sesama kita, menyalahkan orang-orang yang kita kasihi atas kejadian yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan mengerti dan peduli. Makanya datang hanya kepada Tuhan dan selalu bernaung dalam kasih-Nya. Ia bukan saja menemani kita dalam setiap penderitaan, namun juga sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Saudaraku, kata terakhir, percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu pada pagi hari ini yang telah kami dengar. Kiranya senantiasa kami mengerti dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini tertabur di tanah yang subur dan pada akhirnya dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan pada akhirnya Tuhan, kami dimampukan oleh-Mu, dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi hidup di dunia ini, di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan kiranya memberkati setiap aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini, dan mereka semuanya, kami semuanya Tuhan, siap untuk melakukan aktivitas. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan aktivitas kami. Kiranya senantiasa Tuhan buka jalan dan Tuhan buat berhasil, dan biarlah senantiasa semua kegiatan kami dapat berjalan dengan baik.
turut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, halaukan kami jemaat Tuhan sepanjang hari ini dalam melakukan aktivitas kami dari kecelakaan. Jauhkan kami dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, berikan senantiasa kekuatan-Mu, berikan senantiasa Tuhan kasih-Mu kepada jemaat-Mu, terlebih khusus untuk jemaat Galangingang Abian Basi dan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan Tuhan berhenti untuk mengasihi kami. Selalu Tuhan berikan kasih-Mu, selalu Tuhan memberikan pertolongan-Mu kepada kami. Kami sering jauh daripada Engkau, tetapi Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan selalu mencari domba yang tersesat. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat melakukan aktivitas pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.